Wani-wanine menungsa nganggep miskin menungsa sugihmu nang endi? Dunyamu apa? Sesungguhnya ini sudah saatnya, maaf kalau saya boleh ngomong, terutama para ulama gue ngaji kepada cipta gelar atau kepada suku Baduy. Nuwun sewu, Mbah. Selain kondisi alam, bagaimana pengaruh munculnya Satrio Piningit terhadap kondisi ekonomi masyarakat kita? Tapi uluk salamulyo atur bagya Wisnu Nuswantara Om wilahing Jatinugurni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salamuni. Prabawa lakunya Satrio Piningit nih. Ya, selain dimensi kepada alam ini, kepada kondisi ekonomi lah, cerita ekonomi tapi akhirnya malah ekonombok. Artinya cerita masyarakat ini kan baratnya wis di PLT apa PLT apa itu, ada program apa itu Dulu Raskin, PKH, ya, terus ada PKH dan sebagainya, tapi keluhan itu masih ada. Ya kalau bercerita ke sana ya jauh ya, medeni dan menakutkan. Tapi kalau berdasar kepada warning daripada FAO ya, Badan Pangan Dunia, ya kelihatannya akan sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya. Sekarang itu saja kan social distancing, protokol kesehatan katanya, kesehatan manusia sudah dikuasai oleh manusia. Lucu nggak ini ya? Kesehatan manusia seolah-olah manusia itu yang memegang jadi juru kunci sehatnya manusia. Lucu nggak ini? Ya, lucu kan? Menungsa kok dianggapnya sing marekna sehat, menungsa gue menungsa. Konyol. Karena sudah kembali lagi saya katakan, nanti tidak ada kata-kata miskin. Sekarang saja tabung kas itu ditulis hanya untuk masyarakat miskin. Wani-wanine menungsa nganggep miskin menungsa sugihmu nang endi? Dunyamu apa? Kowe bisa ngapa? Itu loh. Jadi topik yang besar, sehingga saking bahasa kafirnya, itu bahasa kafir kalau saya mengatakan. Bahasa yang tidak memakai kiblat, rasa perasaan. Bahasa yang ibaratnya bahasa angkara. Ya, bahasa angkara. Raskin, beras untuk masyarakat miskin. Ya sugi siapa? Si A, si B, si C. Presiden kah? Menteri kah? Jarum kah? Jangan engkau pernah merasa nyaman hidup di bumi. Aslinya demikian aslinya. Saking prabawanya Satrio Piningit ini nanti berdampak, berefek, sehingga yang saya katakan dampak kepada ekonomi, sekali lagi jangan saya dianggap menakut-nakuti. Pernah terjadi pada zaman Jepang. Indonesia pernah makan ars pisang. Bedogol gedang itu ars pisang. Pernah diceritakan itu pakai baju saja karung. Goni kan. Nah, kemungkinan besar akan sampai tahap yang demikian ceritanya. Orang sudah tidak memandang uang. Ada uang, tidak ada barang. Bisa ditanyakan, masih ada beberapa orang yang hidup mengalami zaman Jepang. Dampak ekonominya nanti itu sampai dengan nganti. Kembali lagi kepada tutur cerita sesepuh ya. Nganti pendok emas terima dilambangi segegeme beras. Sekali lagi saya katakan, nganti sampai pada tahap pendok emas
trimo dilambangi sekedum beras. Bisa dipahami ya ibaratnya. Apa artinya uang? Apa artinya itu? Yang penting saya bisa makan. Kira-kira begitu. Jadi sekarang uang bisa untuk menguasai dunia ya. The police of world ibaratnya. Apa Amerika itu polisi dunia karena nilai tukarnya itu. Nilai tukarnya apa? US dollar. Bisa untuk itu. Tapi nanti pada tahapnya sampai dengan sekarang kalau tidak hujan 1,5 tahun kira-kira untuk tingkat dunia, kemungkinan secara perkiraan secara logika lah gitu aja tidak mungkin karena ada yang mengatakan seorang bab air kalau itu menguap terus nanti berat jatuh sirkulasinya demikian. Tapi jika jatuhnya nanti atas kehendaknya karena prabawanya si petapa ini, jatuhnya di tengah laut tidak di bumi umpamanya digeser oleh angin, kan tidak menutup kemungkinan juga. Jadi jangan pernah merasa nyaman hidup di bumi karena jelas manusia itu akan munduk woheng pakati. Jangan pernah engkau nyaman memiliki harta benda yang banyak, uang yang banyak, apa saja bisa dibeli, kan dalam kondisi statis mas, dalam kondisi yang demikian. Tapi tatkala dalam kondisi non statis, tidak normal. Kondisi statis itu kondisi normal lah, non statis jangan pernah harap itu akan merasa normal. Sampai dengan pengaruh ekonominya, pendok emas terima dilambangi segedung beras. Jadi pengaruh ekonominya nanti asal manusia itu bisa makan. Nilai-nilai kemanusiaan itu nanti ibaratnya tahap ini nanti corona belum bisa mengambil hikmah. Terus sampai dengan ibarat minum banyu jiwa. Minum banyu jiwa itu ibaratnya manusia menghisap darah manusia lah ibaratnya. Itu masih juga belum mau mengambil hikmah. Nanti sampai pada tahap terakhir mungkin sampai pendok emas terima dilambangi segedung beras. Ini dampak ekonomi loh daripada Prabawa Satria Piningit itu lakunya. Secara tersirat apakah ada itu kan akibat ada sebab mengapa kok itu bisa terjadi selain pengaruh Prabawa itu Pak? Begini mas, tabiat manusia itu kan yang sulit sekali, yang selalu menjadi kendala kemurnian atau kesempurnaan manusia itu adalah keangkara-murkaan atau perakusan. Sekarang ada nggak orang yang berpikir maaf gitu, yang katanya abdi negara betul-betul memikirkan negara? Kira-kira ada nggak? Sudah, pokoknya itu alam yang tahu lah ya, alam yang tahu. Kira-kira ada nggak petani sekarang yang betul-betul ibaratnya niat mengolah tanah untuk kehidupan bersama? Sesungguhnya ini sudah saatnya, maaf kalau saya boleh ngomong, terutama para ulama gue ngaji kepada cipta gelar atau kepada suku Baduy kalau boleh saya ngomong. Ini fitrah hidup, yang saya katakan bukan fitrah hauliyah ya ucapan, tapi fitrah kepada praktek. Apa itu kampung cipta gelar, terus lagi suku Samin, itu sudah saatnya kita ngasuh kampung. Karena suku Baduy itu walaupun ibaratnya sampai kemarau, sampai ibaratnya krisis pangan, suku Baduy itu masih bisa bertahan 2 atau 2,5 tahun menurut cross check daripada kesiapan pangan. Termasuk juga cipta gelar apa di Sukabumi apa itu kan ada. Itu termasuk juga suku Samin. Ini. Itu yang dimaksud itu fitrah, hukum fitrahnya itu justru ini yang tersimpan. Boleh ditanyakan kepada masyarakat cipta gelar, desa cipta gelar apa itu? Cipta gelar ada apa itu, ada apa? Suku Baduy, terus lagi ada suku Samin dan sebagainya, bisa ditanyakan. Sesungguhnya itu orang yang membawa amanat. Sesungguhnya apa sih ya suku Baduy kepada puunnya atau kepada apa itu ditanyakan. Dan sesungguhnya mereka menunggu daripada ini. Contoh dalam sejarah itu runtuhnya Pajajaran, Raja Sumedang Larang
Prabu Gesang Ulun itu kan dulu menerima mahkota emas daripada Senopati, dan itu yang menyelamatkan mahkota Pajajaran, menyerahkan kepada Prabu Gesang Ulun sebagai simbol eksistensinya Pajajaran. Nah, sekelompok inilah yang lari menjadi suku Baduy, menjadi Cipta Gelar, dan itu pasti ada gebengan. Jadi kembali lagi kepada dampak ekonomi ya, itu cerita yang malu-malu nanti akhirnya tidak relevan dengan ini, tidak terkait. Jadi nanti dampak ekonominya Prabawa ini adalah sampai dengan pendok emas trimo dilambangi sedegem belas. Gitu. Jadi dampak ekonomi yang itu ya niscaya nanti, sekali lagi saya katakan, uang itu tidak bisa menjadi the police of world. Tidak bisa menjamin keselamatan. Tidak bisa menjamin keselamatan. Tapi kembali lagi, saya tidak akan pernah meten-metenin, tapi ini adalah sebuah acuan untuk kita saling waspada dalam kehidupan ini. Jangan kita merasa aman, nyaman, karena kita pasti hidup akan memetik buah perbuatan, di mana ini niscaya sudah sangat mendekati karena ciri-ciri alam yang makin hari makin ngamuk. Sekarang nyaman mungkin dianggapnya social distancing. Nanti sewaktu-waktu mungkin bisa jadi geloranya lebih besar daripada kejadian ini. Jadi untuk pengaruh kepada ekonomi memang sangat dahsyat nantinya sampai dengan tahap seperti itu. Tapi kembali lagi, ini tidak harus dipercaya. Ya, saya tidak mengajak panjenengan untuk silakan ibaratnya sesuai anunya masing-masing. Tapi saya meyakini bahwa pengaruh Prabawa daripada laku tapa beratanya Sang Satria Piningit ini akan sangat berpengaruh dalam ekonomi masyarakat, di mana nanti sampai pada tahap uang tidak ada artinya. Ada uang tapi nggak ada yang dibeli. Contoh di negara mana itu, yang bensin saja daripada dibayar uang lebih baik ditukar rokok gitu. Negara mana itu ya? Kan ada itu yang negara kayak Switzerland apa itu kan ada New Zealand gitu. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi saya tidak menakut-nakuti ya, tapi ini perlu diamati. Saya tidak mengharuskan, kurang lebihnya tahap sampai dengan tahap yang demikian. Terima kasih.